pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang penanaman modal asing, ya. Tadi kan sudah PMDN, sekarang kita PMA, kita bedah habis ya. Jadi PMA adalah kegiatan penanaman modal sama untuk berusaha di Indonesia, sama ya, dilakukan oleh investor asing dengan modal lebih dari 0% asing, ya. Kalau Anda baca undang-undangnya nggak exactly seperti ini, cuman saya jabarkan dengan bahasa sehari-hari. Jadi kegiatan penanaman modal untuk berusaha di Indonesia dilakukan oleh investor asing dan dengan modal asing. Nah, kalau ini sih biasanya nggak mungkin lah asing. Jadi orang lokal masukin duit ke asing, asing investasi itu jarang sekali terjadi kecuali ada unsur-unsur yang extraordinary, ya. Seperti apa? Pencucian uang. Kalau tidak ada seperti itu harusnya tidak lazim untuk dilakukan karena secara hukum on paper tidak ada benefit sama sekali bagi Anda yang punya duit di dalam negeri memberikan uang kepada orang asing untuk masuk ke sini. Tapi memang several cases ada. Jadi coba saya berusaha main dengan imajinasi Anda ya. Misalnya nih, ada pengusaha dalam negeri. Ya, sering berhubungan dengan supplier di luar negeri. Nah, suatu hari supplier ini utang ke dia. Diberilah utang 10M, ya. Terus habis gitu nggak bisa bayar karena for some reason ya biasalah utang nggak bayar segala macam. Nah, sekarang setelah ketemu untuk pendamaian, si supplier ngaku dana saya sebenarnya tinggal 5 miliar. Kalau saya bayarkan ke kamu, saya nggak akan lunas. Akhirnya si investor lokal bilang, oke, kalau gitu saya akan bikin PT. Ini kita lagi mau usaha bikin PT, mungkin butuh bantuan kamu sebagai orang asing. Kita bikin PT, masukin modal kamu asing. Nah, mungkin nanti kalau nanti pemodalan itu sudah 100% udah kembali 10M dari dividen segala macam, itu nanti kamu baru bayar saya sesuai dengan perjanjian utang piutang ini. Nah, itu biasanya kalau nggak ada cara lain bagi investor pengusaha dalam negeri untuk tarik duitnya balik dari luar, misalnya dari US gitu ya, nggak ada cara lagi daripada uangnya dibawa terus sama dia 5M bisa hilang, mending dimasukkan sini, saya mengawasi, saya jaga keamanan uang tersebut. Tapi itu dengan catatan kalau yang pihak sana mau, kalau nggak mau ya terpaksa pakai jalur hukum ya. Itu hanya salah satu dari banyak sekali contoh kasus-kasus extraordinary di mana ada suatu kepentingan bagi orang lokal untuk minta dana orang asing masuk ke sini sebagai nggak modal asing. Jadi atas namanya dia, atas namanya si investor dalam negeri ini. Banyak celah-celah hukumnya ya. Jadi di sini pemerintah juga berjanji untuk equal treatment, menjamin kepastian hukum dan membuka kesempatan bagi pengembangan UMKM. Nah, ini tujuannya sebenarnya mulia ya, penanaman modal untuk supaya kita nih usaha-usaha kecil atau mungkin yang sudah cukup besar, jadi ya seperti dulu Gojek lah ya, dapat dana dari asing bisa langsung gede, kita semua menikmati diskon-diskonnya, Grab juga. Jadi sebenarnya semua ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup kita lah sebagai rakyat. Oke, sampai sini dulu video hari ini. See you and God bless.